Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga berkat-berkat dari Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Anda semua. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dalam Injil pada hari ini kita mendengar Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Dalam permenungan saya, memang kabar sukacita, tapi juga kabar yang menakutkan juga mungkin bagi Maria. Karena dia harus mengandung sebelum dia menikah. Tapi sungguh luar biasa. Maria tidak serta-merta tenggelam dalam ketakutannya. Tapi Maria mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah. "Terjadilah padaku menurut apa yang engkau kehendaki." Maria percaya bahwa rencana Allah tepat, indah pada waktunya. Kalau kita mau bekerja sama dengan Allah. Allah mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita. Dan Maria menanggapi itu. Dan bagi saya itulah iman. Iman itu tanggapan manusia terhadap sapaan Allah dalam hidupnya. Manusia tidak hanya tunggu diam, tapi manusia harus bergerak untuk menyambut sapaan Allah itu dalam kehidupannya. Dan inilah yang dilakukan Maria, dan keselamatan itu terjadi bagi seluruh dunia ketika Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Maria seorang wanita sederhana. Dia tidak perlu sekolah yang tinggi, tapi imannya sungguh luar biasa. Sekali lagi, dia percaya
Dalam setiap situasi hidupnya, Maria selalu menyimpan semua perkara-perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Apa sih maumu Tuhan? Apakah kita juga selalu bertanya demikian? Tuhan, di balik semua pergumulan dalam hidup saya, apa maumu Tuhan? Dampingi saya, agar saya tidak merasa sendirian dalam hidup saya. Saya yakin ini juga yang dilakukan Maria. Maka Maria boleh menjalani hari-harinya penuh dengan sukacita. Dikatakan tadi, kemudian malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Tidak ada dalam kitab suci yang mengatakan malaikat itu terus-menerus mendampingi Maria. Tidak. Apa artinya? Maria diajak untuk bergumul seorang diri. Dengan konsekuensi dari mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari Bapak Ibu, kita semua boleh setia mengikuti Tuhan. Ada banyak pergumulan, tapi juga katakan, Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari sikap hidup Maria, rendah hati. Pribadi yang mau mendengarkan Tuhan. Pribadi yang mau siap melakukan firman Tuhan. Dan pribadi yang selalu kuat menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat-berkat yang masih kami terima dengan cuma-cuma daripada-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, bantulah kami, agar dalam kehidupan kami juga tetap setia untuk mendengarkan Engkau, melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, dan percaya bahwa Engkau Allah yang selalu mendampingi kami. Berkatilah orang-orang yang sedang bergumul dengan beban yang berat, agar mereka pun boleh merasakan kedamaian berasal daripada-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.